regresi yang digunakan untuk menentukan suatu polinomial yang paling sesuai dengan kumpulan titik data x, n, y, n yang diketahui. Ini bisa kita lihat bersama, ini adalah grafik dari regresi. Lalu kita ketahui bahwa regresi polinomial itu ada pada persamaan pada orde lebih dari satu. Jadi y sama dengan ax ditambah bx ditambah cx kuadrat ditambah sampai nx pangkat n. Di sini untuk konsep regresi polinomial di orde kedua kita menggunakan metode least square atau pangkat terkecil. Untuk orde kedua kan kita tahu persamaannya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c plus error. Jadi sehingga nilai errornya sama dengan y kurang ax kuadrat dikurang bx dikurang c. Lalu nilai error ini kita jumlahkan dan kita pangkatkan sehingga menjadi r sama dengan sigma i sampai dengan 1 n y kurang ax kuadrat dikurang bx dikurang c kuadrat. Terus untuk mendapatkan nilai error terkecil, maka turunan dari residu ini kita sama dengan 0. Lalu bisa kita uraikan menjadi persamaan do r per do a sama dengan min 2 sigma n sigma i sama dengan 1 sampai dengan n x kuadrat y kurang ax kuadrat kurang bx kurang c sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dengan mengalihkan sigmanya menjadi ini minus 2 dikali sigma x kuadrat y dikurang a sigma x pangkat 4 dikurang bx dikurang b sigma x pangkat 3 dikurang c sigma x kuadrat sama dengan 0. Untuk persamaan kedua dan ketiganya itu sama dengan persamaan 1 yaitu turunan dari terhadap b. Terus untuk persamaan ketiganya turunan residu terhadap c. Sehingga dari tiga persamaan ini kita dapatkan persamaan sigma x kuadrat y sama dengan a sigma x pangkat 4 ditambah b sigma x pangkat 3 ditambah c sigma x kuadrat. Lalu sigma x y sama dengan a sigma x pangkat 3 dikurang b sigma x kuadrat ditambah c sigma x. Lalu ada sigma y sama dengan a sigma x kuadrat ditambah b sigma x ditambah c. Lalu dari ketiga persamaan ini bisa kita bentuk menjadi matriks agar kita bisa tahu koefisiennya, penyelesaiannya. Jadi kita bentuk menjadi matriks. Ini adalah matriks dari variabelnya. Ini matriks koefisiennya dan ini matriks konstannya. Lalu di matriks ini kita dioperasikan menggunakan eliminasi Gauss sehingga mendapatkan nilai A, B, dan C yang bisa membentuk regresi polinomial berbentuk Y sama dengan AX ditambah BX ditambah C. Untuk lebih lanjutnya bisa lanjut ke Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Diberikan data berikut di mana X itu adalah 1, 2, 3, dan 4 dan Y adalah 2,5, 3,4, 4,5, dan 5,5, maka tentukan persamaan polinomial dari data berikut. Pembahasan. Pertama-tama kita harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan polinomial, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2 ditambah titik ditambah NX pangkat N. Di sini kita akan menggunakan persamaan polinomial orde 2 di mana kita akan menggunakan metode least square atau pangkat terkecil sehingga didapatkan hubungan sebagai berikut, yaitu yang pertama sigma y sama dengan a dikali sigma x kuadrat ditambah b dikali sigma x ditambah c dikali sigma i sama dengan 1 sampai n, atau bisa kita tulis dengan n saja. Lalu yang kedua ada sigma xy sama dengan A dikali sigma x pangkat 3 ditambah
B dikali sigma X pangkat 2 ditambah C dikali sigma X. Lalu yang terakhir ada sigma X kuadrat Y sama dengan A dikali sigma X pangkat 4 ditambah B kali sigma X pangkat 3 ditambah C kali sigma X pangkat 2. Nah, untuk menentukan persamaan polinomialnya, kita harus mendapatkan dulu nilai dari A, B, dan C, di mana kita harus mencari beberapa komponen-komponen yang ada pada hubungan di atas ini. Yang pertama kita harus mencari N-nya. N-nya adalah 4 karena datanya ada 4. Lalu sigma X-nya itu adalah sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu yang kedua ada sigma X kuadrat, itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 30. Lalu sigma X pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 100. Lalu ada sigma X pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 itu sama dengan 354. Lalu ada sigma Y itu sama dengan 2,5 ditambah 3,4 ditambah 4,5 ditambah 5,5 sama dengan 15,7. Lalu ada sigma XY itu sama dengan 1 nilai X dikali nilai Y. Jadi 1 dikali 2,5 ditambah 2 dikali 3,4 ditambah 3 dikali 4,5 ditambah 4 kali 5,5 itu sama dengan 44,6. Lalu yang terakhir ada sigma X kuadrat Y itu sama dengan 1 kuadrat dikali 2,5 ditambah 2 kuadrat dikali 3,4 ditambah 3 kuadrat dikali 4,5 ditambah 4 kuadrat dikali 5,5 itu sama dengan 144,4. Setelah didapat beberapa komponen di atas, lalu kita akan membuat dia menyusunnya menjadi matriks. Jadi matriks dengan susunan sebagai berikut. Pada kolom pertama itu berisi N, lalu sigma X, lalu sigma X kuadrat, dan pada kolom kedua itu berisi sigma X kuadrat, dan sigma X pangkat 3. Lalu kolom ketiga itu berisi sigma X kuadrat, sigma X pangkat 3, lalu sigma X pangkat 4. Lalu ada matriks kolom ABC sama dengan matriks kolom sigma Y, sigma X kali Y, dan sigma X kuadrat Y. Dari matriks tersebut kita bisa langsung masukkan saja angkanya. Tadi N itu 4, sigma X itu 10, sigma X kuadrat itu 30. Lalu di kolom kedua ada sigma X itu 10, sigma X kuadrat itu 30, sigma X pangkat 3 itu 100. Lalu di kolom ketiga ada sigma X kuadrat itu 30, sigma X pangkat 3 itu 100, lalu sigma X pangkat 4 itu 354, dikali ada matriks kolom ABC sama dengan itu matriks kolom sigma Y itu 15,7, sigma XY adalah 44,6, lalu sigma X kuadrat Y adalah 144,4. Nah, dari matriks ini kita ubah dia menjadi matriks diperbesar sehingga dihasilkan matriks berordo 4x3, di mana kolom pertama ada 4, 10, 30, kolom kedua ada 10, 30, 100, kolom ketiga ada 30, 100, 354, dan kolom yang terakhir yang keempat itu adalah 15,7, 44,6, dan 144,4. Itu akan sama dengan matriks kolom ABC. Nah, untuk menghasilkan nilai A, B, dan C, kita bisa menggunakan matriks ini dengan cara bisa eliminasi Gauss,
terus bisa juga dengan menggunakan inverse matrix dan sebagainya. Di sini kami menggunakan metode eliminasi Gauss sehingga didapat hasilnya berupa A sama dengan 1,125, B sama dengan 1,195, dan C sama dengan min 0,025. Lalu karena kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya, kita akan masukkan dia ke dalam persamaan umum polinomial, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2, di mana Y sama dengan A-nya 1,125 ditambah BX, di mana B-nya 1,195X dikurang CX kuadrat, di mana C-nya adalah 0,025X kuadrat. Maka didapatlah hasil persamaan polinomialnya, yaitu Y sama dengan 1,125 ditambah 1,195X dikurang Itu interpolasi 0,025X merupakan solusi untuk mencari nilai suatu fungsi yang tidak diketahui di antara beberapa nilai fungsi yang diketahui. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial. Nah, di sini ada gambar kurva dari interpolasi polinomial. Selanjutnya ada juga algoritma penyelesaian dari interpolasi polinomial. Yang pertama, diketahui n titik p x i, y, lalu substitusikan setiap nilai x, y ke persamaan y sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat tambah titik-titik tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1. Jika terdapat n titik, maka polinomnya berpangkat n kurang 1. Lalu susun polinomial menjadi matriks diperbesar. Selanjutnya selesaikan menggunakan eliminasi Gauss, lalu didapatkan koefisien dari A0, A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN kurang 1. Lalu tentukan persamaan polinomial, dan yang terakhir adalah hitung dan tentukan nilai X, Y-nya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu carilah nilai Y dari titik X sama dengan 3 yang berada di antara titik-titik sebagai berikut. Untuk titik A-nya ada 3,2,22, titik B-nya 2,7,17,8, titik C-nya 1,14,2, titik D-nya 4,8,38,3, dan titik E-nya 5,6,51,7. Lalu di sini untuk penyelesaiannya kita bisa mensubstitusikan titik-titik tersebut ke dalam persamaan polinomial, yaitu A0 tambah A1 3,2 tambah A2 3,2 kuadrat tambah A3 3,2 pangkat 3 tambah A4 3,2 pangkat 4 sama dengan 22. A0 tambah A1 2,7 tambah A2 2,7 kuadrat tambah A3 2,7 pangkat 3 tambah A4 2,7 pangkat 4 sama dengan 17,8. Lalu A0 tambah A1 1 tambah A2 1 kuadrat tambah A3 1 pangkat 3 tambah A4 1 pangkat 4 sama dengan 14,2. Lalu A0 tambah A1 4,8 tambah A2 4,8 kuadrat tambah A3 4,8 pangkat 3 tambah A4 4,8 pangkat 4 sama dengan 38,3. Lalu A0 tambah A1 5,6 tambah A2 5,6 kuadrat tambah A3 5,6 pangkat 3 tambah A4 5,6 pangkat 4 sama dengan 51,7. Lalu di sini kita menggunakan matriks diperbesar. Nah, yang di sini kolom 1 ini berisi koefisien dari A0, lalu kolom 2 berisi koefisien dari A1, yaitu 3,2, 2,7, 1, 4,8, dan 5,6. Untuk kolom kedua berisi koefisien dari A2, yaitu 10,24, 7,29, 1, 23,04, 31,36.
Untuk kolom keempat ini berisi koefisien dari A3 yaitu 32,768, 19,683, 1, 110,592, dan 175,616. Lanjut ada kolom kelima berisi koefisien dari A4 yaitu 104,8576, 53,1441, 1, 530,8416, dan 983,4496. Lalu di sini kolom ini berisi konstanta dari 5 persamaan di atas yaitu 22, 17,8, 14,2, 38,3, 51,7. Setelah menjadi matriks diperbesar, maka untuk mencari nilai A0 sampai A4-nya itu kita gunakan eliminasi Gauss. Maka didapat A4-nya sama dengan 0, A3 sama dengan negatif 0,5275, A2-nya 6,4952, A1-nya negatif 16,117, dan A0-nya adalah 24,3499. Nah, setelah didapat, itu susun kembali persamaan polinomialnya menjadi Y sama dengan 24,3499, 16,117 X tambah 6,4952 X kuadrat kurang 0,5275 X pangkat 3. Setelah itu kita masukkan nilai X sama dengan 3 sesuai soal ke persamaan polinomial menjadi Y sama dengan 24,3499 kurang 16,117 kali 3 tambah 6,4952 kali 3 pangkat 2 kurang 0,5275 kali 3 pangkat 3. Maka didapat hasilnya adalah Y sama dengan 20,212. Maka titik interpolasinya adalah 3,20,212. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.